Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1887 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh jiwa dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 5 sampai ayat 12. Masih di bawah perikop pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Demikian firman Tuhan. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barsilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu, Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh ke engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana, dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Daud memberikan pesan-pesan terakhir atau wasiat kepada Salomo sebagai Raja Israel yang menggantikan Daud. Tujuan Daud memberikan pesan-pesan ini kepada Salomo agar Salomo dalam kepemimpinannya sebagai raja bertindak hati-hati terhadap personal orang yang ada di kalangan istana. Supaya apa? Salomo bertindak tepat dan benar dalam mengambil kebijakan sebagai Raja Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari pesan Daud kepada Salomo agar satu hari nanti ketika kita berada di puncak kejayaan kita sama seperti Raja Salomo, kita dapat bertindak dengan tepat dan benar. Amin.
Haleluya. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Kita baca sekali lagi. Dan lagi, engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Seruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam saman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Ayat 6. Maka bertindaklah dengan bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Yoab membunuh Abner, itu memang bukan saat perang, tetapi masa-masa damai. Saudara, pada waktu itu terjadi dua kubu atas Israel. Ada dari kubu keluarga Daud, kebanyakan yang ikut di sana adalah suku Yehuda. Sedangkan di keluarga Saul dari suku Benyamin ini, keluarga besarnya itu didukung 11 suku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka berperang antar Yehuda dan juga Israel, yang sering berhadapan satu dengan yang lain adalah panglima perangnya, yaitu Yoab dan Abner. Karena Saul sudah mati, Abner hendak merapat ke Daud. Makanya dia datang kepada Raja Daud, tapi Yoab nggak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abner datang untuk menawarkan perdamaian kepada Daud supaya Israel itu menjadi kerajaan yang utuh. Tidak ada lagi dari kubu Daud, orang-orang Yehuda, dan juga kubu keluarga Saul. Nggak ada, biar menjadi satu. Nah, niat baik Abner ini sangat-sangat baik. Makanya dia datang kepada Raja Daud untuk menawarkan menjadi perantara bagi 11 suku yang lain yang mendukung keluarga Saul, supaya mereka semua merapat kepada Daud. Jadi tidak ada lagi kubu-kubuan. Niat Abner itu baik. Ketika Abner keluar dari istana Daud, Yoab lihat, kenapa ini panglima dari kubu Saul datang ke istana? Dia masuk ke dalam, ketemu dengan Daud. Oh, Daud nggak apa-apa. Dia tanya, kenapa dia diizinkan masuk? Wah, Yoab nggak terima. Karena dalam perang mereka ini sering berhadapan. Makanya Yoab sangat mengenal Abner. Makanya ketika dia keluar dari istana, Yoab langsung masuk mengecek keadaan Daud. Daud aman, Daud tidak apa-apa. Dia mengatakan kepada Daud, kenapa kasih lepas dia? Kenapa diizinkan dia masuk? Yoab nggak terima. Makanya Yoab mengejar Abner dan membunuh dia di tengah-tengah perjalanan. Daud marah kepada Yoab. Tapi karena dia panglima perang, Daud kemudian melepaskan pengampunan. Tetapi saudara, ada akibat dari kesalahan yang dilakukan Yoab. Yoab akhirnya dikutuk Tuhan. Karena apa? Perbuatan dia yang membunuh Abner, yang memiliki niat baik untuk mempersatukan kerajaan Israel, tetapi dia bunuh di dalam perjalanan. Sehingga Tuhan mengutuk Yoab dan keturunannya menderita sakit kusta. Dan banyak keturunan Yoab yang mati dalam perang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang harus kita ambil dari peristiwa ini? Saudara dengar ini baik-baik. Daud mau memberikan pesan kepada Salomo. Betul, Yoab ini sangat berjasa. Tetapi dia pernah melakukan satu kesalahan. Membunuh orang yang mengupayakan perdamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam konteks sekarang ini, ada orang yang datang kepada kita berniat untuk mendamaikan kepada kita tentang satu masalah dengan orang A dan B, dengan
bos saudara, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan adik saudara, dengan hamba Tuhan, saudara, dan lain sebagainya. Lalu orang yang menjadi perantara itu kita bunuh karakternya, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara, Daud mau memberi pesan kepada Salomo, kamu harus bijaksana. Walaupun Yoab ini orang kepercayaan Daud, tapi karena dia buat satu kesalahan, membunuh orang yang membawa damai, dia berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang raja, Salomo harus bijaksana, mengambil keputusan pada orang-orang yang ada di sekitar dia. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau Tuhan mempercayakan saudara menjadi pemimpin dalam pemerintahan, pemimpin di tengah keluarga saudara, di tengah komunitas, di perusahaan saudara, dengar ini baik-baik. Saudara harus bijaksana. Amin. Jangan berpikir, oh ini orang dekat saya, lalu saudara melakukan hal yang tidak baik. Saudara kurang bijaksana. Dan saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Makanya saudara sebagai pemimpin, di masa-masa saudara diberkati, di masa-masa damai, saudara jangan buat kesalahan. Karena saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Walaupun dia orang dekat, saudara kalau dia salah, nyatakan dia salah. Jangan salah jadi benar, benar jadi salah. Saudara harus bijaksana. Yang kedua, sebagai raja, Salomo harus murah hati. Perhatikan ayat 7. Tetapi kepada anak-anak Barsilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Yang kedua, saudara, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, Salomo harus murah hati. Dari ayat ini kita belajar bahwa Daud memberi pesan kepada Salomo agar Salomo bermurah hati kepada anak-anak Barzilai. Karena apa? Kesetiaan mereka. Amin. Apa itu murah hati? Murah hati itu artinya senang membantu saudara yang sedang dalam kesusahan, senang menolong saudara yang dalam penderitaan, suka memberi, suka menabur, dan lain sebagainya. Itulah murah hati. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang seiman dengan kita. Saudara, mari bantu dulu orang-orang yang seiman, baru bantu orang-orang di luar itu. Amin. Saudara, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, Salomo harus bermurah hati kepada orang-orang yang setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bantu mereka, tolong mereka yang setia dengan saudara. Kalau saudara membantu menolong orang yang tidak setia kepada saudara, saudara akan sakit hati, betul? Bantu mereka yang sudah setia, baik dalam suka maupun duka, ada bersama-sama dengan saudara. Bantu mereka. Amin. Saudara, kalau saudara membantu mereka yang setia, mereka akan lebih setia lagi. Ada bersama-sama dengan saudara, baik suka maupun duka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang raja, seorang pemimpin, saudara harus murah hati. Nah, kalau di dalam organisasi saudara, dalam penggalian dana, seorang pemimpin itu dituntut lebih saudara daripada anggota-anggota yang lain. Kalau saudara misalnya untuk penggalian dana, pemimpinnya hanya 10.000, ya pasti di bawah itu akan semakin kecil, saudara. Iya kan? Nah, sebagai seorang pemimpin, saudara harus menabur lebih banyak, memberi teladan kepada anggota-anggota yang saudara pimpin. Sehingga mereka juga memberi besar, saudara, kepada organisasi saudara. Karena mereka melihat saudara menabur besar, saudara murah hati, suka memberi, dan sebagainya.
Saya percaya saudara, ketika kita suka memberi, kita tidak akan pernah kehabisan berkat. Firman Tuhan bilang kan, ada orang yang menghemat, tetapi selalu kekurangan. Ada orang yang selalu memberi, tetapi tidak pernah habis. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pemimpin, saudara harus bermurah hati. Jangan pelit. Banyak orang pelit sekali, saudara. Saya mau bilang, orang kikir, orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya bertobat yang pelit-pelit, saudara. Saudara harus bermurah hati. Apalagi kepada keluarga saudara sendiri, kepada istri, kepada suami, saudara pelit, saudara. Mereka yang selalu bersama-sama dengan saudara. Ya, pembantu saudara, asisten rumah tangga saudara yang sudah bertahun-tahun dengan saudara, saudara pelit. Padahal mereka setia dengan saudara dalam suka maupun duka. Saudara harus bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Makanya Daud menyampaikan pesan ini kepada Salomo, supaya Salomo memberikan perhatian khusus kepada anak-anak Barsilai. Mereka setia. Makanya Salomo harus bermurah hati kepada mereka yang setia. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, pesan Raja Daud kepada Salomo sebelum Daud meninggal. Yang ketiga, sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, harus tegas. Perhatikan ayat 8 dan ayat 9. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan. Dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman. Sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan pesan Daud kepada Salomo. Masih ada padamu Simei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku. Perhatikan ayat 9. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman. Saya menangkap pesan begini. Yang ketiga ini, sebagai seorang pemimpin, kita harus tegas. Bukan ganas, bukan galak, tapi harus tegas. Galak sama tegas beda. Galak itu saudara sama artinya begini, tidak ada kesalahan tapi marah, saudara. Nah itu galak itu, saudara. Tapi Salomo mendapat pesan dari Daud, dia harus menjadi orang yang tegas. Artinya dia nggak boleh kompromi. Betul dia, Simei ini mengaku salah, tapi dia harus tetap menjalankan hukumannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Sebagai seorang pemimpin di tengah keluargamu, di tengah komunitasmu, di dalam pelayanan, di dalam pemerintahan, di dalam perusahaan yang dipercayakan kepada saudara, saudara harus tegas. Tidak boleh kompromi. Harus tegas. Tidak boleh kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Harus berjalan lurus sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Kita bukan galak, tapi kita harus tegas. Supaya apa, saudara? Supaya kita itu tidak terombang-ambingkan. Kalau mereka tahu kita lemah, kita nggak tegas, mereka yang akan atur kita. Padahal yang menjadi pemimpin adalah saudara. Saudara harus tegas. Amin. Berani berkata ya kalau itu ya, berani berkata tidak kalau itu tidak. Tidak boleh abu-abu. Seorang pemimpin itu yang dilihat itu perkataannya. Kemarin saya menasihati seorang teman hamba Tuhan. Dia berjanji akan datang menemui saya, tetapi ternyata dia tidak menemui saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bilang begini, kamu hamba Tuhan, yang dipegang dari hamba Tuhan itu adalah ucapannya, perkataannya. Kalau kita sudah mengucapkan, sudah berkata-kata, lalu kita tidak
mengeksekusi itu. Kita tidak melakukan, tidak mengerjakan itu. Dan jemaat lihat, kita tidak konsisten dengan apa yang kita katakan. Mereka tidak akan lagi percaya kepada kita. Sampai berbusa-busa pun kita menyampaikan isi firman Tuhan, mereka akan menolak kita. Tipu-tipu nih orang. Ya kan? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai seorang pemimpin kita itu harus tegas. Apa yang kita katakan, itu yang kita kerjakan. Amin. Itu yang Daud mau sampaikan kepada Salomo. Sebagai seorang pemimpin, sebagai raja, walaupun kamu masih muda, tapi Salomo sebagai Raja Israel harus tegas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bijaksana. Sebagai seorang pemimpin, kita harus murah hati. Sebagai seorang pemimpin, kita harus tegas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Sehingga mereka melakukan apa yang menjadi pesan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Lawat mereka yang sakit Tuhan. Mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Darah Yesus mengalir seluruh tubuh mereka dan memberikan kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan mereka yang lemah, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai mereka selalu. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.